Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semua. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Kalian udah sarapan belum? Oke, udah semua ya. Nah, jadi sebelum Ibu memulai pelajaran, Ibu ingin nanya nih, Anas kemarin tidurnya jam berapa? Oh, jam 12. Nah, anak-anak semua, Anas nggak boleh dicontoh ya. Anas lain kali kalau tidurnya itu selesai sholat isya itu langsung tidur ya. Karena Anas itu Ibu perhatiin mukanya ngantuk banget. Jadi itu bisa berpengaruh ya kalau kita tidur atau tidur terlalu lama. Oke anak-anak semua. Oke, jadi siapa teman-temannya yang belum hadir atau ada yang lagi sakit atau bagaimana? Hadir semua? Oke, hadir semua ya. Baik, sebelum Ibu memulai pelajaran hari ini, untuk ketua kelas mohon dibimbing teman-temannya untuk kita berdoa ya sama-sama. Oke. Nah, baik anak-anak semua, jadi di pertemuan kita kali ini Ibu akan membahas mengenai dongeng. Ada yang tahu apa itu dongeng? Ya, nggak ada yang tahu. Jadi kalian pasti sering setiap malam kalau ingin tidur pasti orang tua kalian membacakan dongeng terlebih dahulu, ya kan? Ya, jadi dongeng itu apa sih? Nah, jadi dongeng itu adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Jadi dongeng itu contohnya apa sih, Bu? Oke, Ibu akan menjawab. Nah, dongeng itu contohnya seperti cerita bawang putih bawang merah, si kancil. Nah, itu adalah contoh dongeng. Nah, oke. Paham ya semuanya? Oke, Ibu lanjut ya. Jadi pembahasan kita kali ini mengenai fungsi dongeng. Nah, jadi dongeng itu memiliki fungsi anak-anak semua. Jadi fungsi dongeng itu yang pertama sebagai penghibur untuk pembacanya. Kemudian yang kedua, dongeng itu mengandung pesan moral terhadap orang yang membaca dongeng tersebut. Contohnya cerita bawang putih dan bawang merah. Nah, di situ ada terkandung pesan moral yang ada di ceritanya. Misalnya contohnya Ibu kasih contoh. Bawang putih bawang merah memiliki karakter yang berbeda. Nah, bawang putih ini selalu baik. Nah, itu kita bisa mengambil pesan moralnya bahwa kita bisa berperilaku baik terhadap orang yang buruk sikapnya terhadap kita semua. Baik anak-anak semua, berbicara tentang dongeng, kalian masih semangat gak belajarnya hari ini? Masih ya, harus semangat ya. Karena materi kali ini Ibu akan membahasnya nanti di minggu depan untuk bahan kalian ulangan nanti, oke? Semangat ya belajarnya. Nah, jadi Ibu akan melanjutkan materi, yaitu tentang struktur dongeng. Nah, ternyata dongeng itu memiliki struktur, anak-anak semua. Jadi, struktur yang pertama itu ada yang namanya pendahuluan. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya peristiwa atau bagian isinya. Kemudian yang ketiga itu ada bagian penutupnya. Nah, jadi Ibu akan menjelaskan satu persatu bagian ini. Jadi pendahuluan itu adalah sebuah pengantar dalam suatu cerita atau dongeng. Misalnya pada suatu hari, nah itu adalah contoh pengantar sebuah cerita. Contoh lagi, pada zaman dahulu kala. Nah seperti itu ya anak-anak semua. Oke. Nah jadi kalau bagian isi atau peristiwa itu tuh adalah sebuah kejadian-kejadian yang ada dalam suatu cerita atau dongeng. Nah anak-anak semua, bagian terakhir nih ada yang namanya penutup. Nah penutup ini adalah akhir dari sebuah cerita atau dongeng. Nah jadi biasanya akhir atau penutupan ini contohnya kata-katanya itu ada seperti akhirnya mereka hidup bahagia. Nah itu adalah salah satu contoh kalimat dari penutup dari sebuah dongeng. Oke? Jadi masih berbicara tentang dongeng nih anak-anak semua. Jadi dongeng itu memiliki ciri-ciri. Nah, ciri-cirinya apa aja sih, Bu? Nah, ciri-cirinya itu yang pertama, ceritanya itu sangat sederhana. Kemudian, ciri-ciri yang kedua, jadi pendahuluannya itu singkat. Nah, cerita dongeng itu lebih menekankan pada isi atau peristiwa
peristiwa dalam suatu cerita. Nah, kemudian yang ketiga. Nah, yang ketiga ini cerita yang diceritakan dalam sebuah dongeng itu bersifat hayalan atau tidak benar-benar terjadi. Baik anak-anak semua, Ibu mau nanya nih, masih semangat kan belajarnya kali ini? Oke, masih ya, good ya. Harus tetap semangat kalau belajar, oke? Baik. Nah, Ibu akan melanjutkan materi mengenai unsur intrinsik pada sebuah cerita dongeng. Nah, ada yang namanya tema. Nah, tema ini Ibu jelaskan begini. Misalnya cerita Bawang Putih Bawang Merah. Jadi temanya itu tentang keluarga. Tentang keluarga. Ada di situ yang berperan, ada ibunya, ada bapaknya. Jadi temanya itu tentang keluarga. Oke, ada yang namanya alur. Nah, alur ini adalah urutan peristiwanya. Oke, jadi misalnya contohnya pada suatu sore. Oke, dilanjutkan pada malam hari, di pagi hari, kemudian berlanjut sesuai urutan peristiwanya. Oke. Nah, ada yang namanya tokoh. Nah, tokoh ini adalah karakter atau pemeran yang ada dalam sebuah cerita. Misalnya, tokohnya ada siapa saja dalam pemeran Bawang Putih Bawang Merah? Tentunya ada Bawang Putih Bawang Merah. Kemudian ada ibunya, kemudian ada bapaknya. Itu ya, adalah pemeran dalam sebuah cerita. Nah, kemudian ada tentang karakternya. Nah, karakter ini bisa kita lihat bahwa karakter antagonis dan protagonis. Nah, karakter antagonis ini siapa? Yaitu Bawang Merah. Nah, protagonis ini siapa? Yaitu Bawang Putih gitu ya. Kemudian ada yang namanya amanat atau pesan moral. Nah, di situ kita bisa ambil pesan moral apa sih yang dapat kita ambil dalam sebuah cerita Bawang Putih Bawang Merah. Nah, jadi begitu ya anak-anak semua. Oke, sebelum Ibu akhiri, Ibu ingin menanyakan nih suatu hal. Nah, siapa yang tahu apa pengertiannya dari dongeng? Ibu sudah jelaskan tadi. Oke, si Randi ya. Oke, Randi coba dijelaskan. Baik, jawabannya benar ya. Jadi dongeng itu adalah sebuah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Oke, bagus Randi, good ya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini berhubung waktu Ibu sudah habis, nah Ibu akan memberikan PR pada halaman 27, silakan dibuka. Di situ ada PR, oke, silakan dikerjakan. Nah, anak-anak semua, semoga kalian rajin belajar dan menjadi orang sukses, oke? Nah, Ibu akhiri pada pertemuan kali ini, silahkan untuk ketua kelas untuk membimbing teman-temannya untuk berdoa sebelum kita pulang. Oke, silahkan. Udah ya, selesai. Jadi Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.